wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah mulai loyo udah mulai loyo ya siang-siang gini ya. Iya Bu, Nasi padang, panas. nasi padang. Oh, nasi padang boleh. Bu beliin nasi padang. Kita tetap semangat, ini pembelajaran terakhir untuk hari ini ya. Jadi harus semangat lagi pulang ya. Ya. Sebelum mulai seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kepala kelasnya? Linda. Mbak Linda. Oke, Ya. silakan Mbak Linda kemana bikin Berdoa mulai. Berdoa selesai. selesai. Oke, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Mbak Linda, Hadir. Mbak Lestari, Itu tidak masuk. nggak masuk kemana? Bolos. Bukan. Bolos dia. Oh, pentingnya lahiran apa Mbak Linda? Katanya mau umroh. Oh, mau Mau Masya umroh, Allah. ya Kita doakan ampun. semoga umrohnya lancar ya teman-teman ya. Amin. Mbak Yuyun, Hadir. oke. Mbak Ida Nani, Hadir. Itu bolos. Ya, hadir. Masya Allah. Aku di sini Bu. Oh, hadir. Mbak Ida nggak boleh gitu Bu, sama Mbak Ida. Auditia. Auditia di kamar mandi Di Bu. kamar mandi, oke. Berarti masuk ya Mbak Auditia ya. Tapi kan nggak masuk ke sini. Ya, nanti Ya, masuk tapi ya. kan kamar mandi. Ya sudah Udah ya, gitu, sudah. oh-nya lama. Sudah tenang anak-anak ya, tenang ya, nggak boleh lama. Oke kan sudah Ibu absensi, sekarang waktunya kita materi. Tapi sebelum materi, Ibu mau tanya sesuatu boleh nggak? Boleh. Mantu Bu. Pernah nggak sih kalian itu benar-benar memperhatikan lingkungan sekolah kira-kira? Benar. Nah, terus kalau pernah, kalian menyadari nggak apa saja yang biasanya itu terlewat dari pandangan kalian? Yang biasanya terlewat dari pandangan kalian tuh apa biasanya? Kayak apa? Daunnya kenapa? Daunnya gerak. Daunnya gerah. Oke, apa Daunnya lagi? rontok. Daunnya rontok. Itu oh ya itu pohon taman depan mah daunnya nggak ada ya. Itu Iya, gundul itu. Iya, gudel. terus kalau Waduh. gitu mengapa sih hasil pengamatan itu biasanya tuh ditulis dalam bentuk laporan? Kalian pasti sudah pernah membaca kayak hasil pengamatan gitu nggak di internet atau di buku? Pernah ya. Terus menurut kalian kenapa sih harus ditulis dalam bentuk laporan? Biar tidak lupa. Biar tidak lupa. Ada lagi? Biar lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, biar lebih jelas. Oke, bagus. Nah, berhubungan dengan laporan, hari ini kita juga akan membahas sebuah laporan, yaitu tentang laporan hasil observasi. Bagus. Oke, yang pertama, kira-kira apa sih pengertian dari teks LHO itu? Ada yang bisa membacakan? Saya. Oke, Mbak Yuyun, silakan dibacakan. Teks laporan hasil observasi atau sering disingkat menjadi teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Iya. Lanjut. Observasi. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, sosial budaya, atau ekosistem tertentu. Oke, bagus. Terima kasih ya Mbak Yuyun. Pertanyaan dulu. Nah, jadi teks HO itu juga berfungsi sebagai memberikan informasi tentang suatu objek. Objeknya tuh boleh apa saja sih kira-kira? Objeknya apa saja? Objeknya Iya, apa? makhluk hidup. Makhluk hidup boleh, terus apa lagi? Tumbuhan boleh. Apa Kalau lagi? tempat wisata boleh nggak Bu? Boleh juga tempat wisata. Soalnya kan tujuannya untuk memberikan informasi. Siapa tahu yang membaca itu orang yang belum pernah ke tempat wisata itu, jadi bisa menambah wawasan gitu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu apa dalam teks LHO itu kira-kira apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat objektif. Apa objektif? Ada yang tahu nggak maksudnya objektif itu apa? Saya yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya Mbak Yuyun apa? Teks objektif. Apa? Teks yang harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya. Iya benar. Jadi bersifat objektif itu maksudnya harus apa adanya dari objek tersebut ya, nggak boleh kita memasukkan perasaan pribadi atau pendapat pribadi kita ke dalam laporan itu, nggak boleh ya. Terus yang kedua yaitu ada berdasarkan fakta. Nah apa sih yang berdasarkan fakta itu? Apa fakta? Nyata ya benar. Jadi objek yang harus diamati itu harus sesuai fakta yang ada di lapangan ya. Jadi nggak boleh dikarang, nggak boleh diimajinasi gitu ya.
Terus yang ketiga yaitu ada bersifat khusus atau spesifik. Nah, maksudnya di sini itu adalah topik atau objeknya itu harus terperinci, harus jelas. Jadi supaya membaca itu juga tidak bingung atau salah paham. Terus kemudian yang keempat yaitu disajikan secara lengkap. Lengkap itu maksudnya apa? Harus runtut, mulai dari pendahuluannya apa, isinya apa, sampai kesimpulan. Jadi harus runtut, tidak boleh ada yang terlewat. Terus yang terakhir yaitu disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Kenapa sih harus disajikan secara menarik? Kira-kira kenapa? Biar Ya, pembaca itu tertarik. oke, biar pembaca itu tertarik membaca hasil laporan kita ya. Oke, good, bagus. Terus kemudian selanjutnya, dalam teks LHO itu tuh kira-kira apa sih yang penting dalam teks LHO itu? Ada bisa membacakan nggak yang ini? Teks LHO bersifat objektif, Iya, yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat penulis. ya, nah itu ya yang sudah kita sebutkan tadi itu harus objektif, jadi nggak boleh ada pengaruh atau dari siapapun gitu. Jadi benar-benar harus berdasarkan fakta. Terus juga ada tes ini bersifat fakta yang sudah tadi kita singgung ya. Terus yang itu juga yang di bawah ini tes LHO ini mengangkat sebuah topik yang bersifat umum atau gagasan utama yang bersifat khusus. Nah itu berarti ide atau pokok pembicaraannya itu menggambarkan keseluruhan isi karangannya. Sedangkan gagasan utama yaitu ide utama atau inti pembicaraannya itu harus ada dalam sebuah paragraf atau bisa dikatakan ide pokok. Oke, bagus. Nah selanjutnya struktur teks LHO itu juga sama ya, seperti teks-teks lain juga memiliki strukturnya yang harus lengkap dan harus dipenuhi. Nah struktur yang pertama itu ada pembuka atau definisi umum. Nah itu apa isinya? Penjelasan umum. Penjelasan umum mengenai objek. Oke, bagus. Terus yang kedua apa? Isi. Apa isinya? Berisi penjelasan lebih terperinci mengenai objek. Ya diamat. Oke, bagus Mbak Yuyu. Terus yang ketiga yaitu ada penutup atau kesimpulan. Apa isinya penutup? Berisi kesimpulan terhadap objek yang diambil. Ya, jadi penutup ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Tapi jika ingin lebih bagus atau lebih baik dalam menulis laporannya itu ya lebih baik dikasih ya penutupnya ya. Kalau sudah capek berarti nggak usah. Iya, kalau sudah penting bagian pembuka atau bagian isinya itu harus jelas ya. Jadi pembacanya itu nggak salah paham tentang isinya. Terus yang selanjutnya itu ini dia contohnya dari teks LHO. Di sini contohnya ini ada laporan hasil observasi tentang apa nih? Tentang jeruk. Nah, di sini sudah ada definisi umum, sudah deskripsi. Itu tapi ya. Itu gambarnya apel tuh. Mana apel? Oh, ini jeruk ini. Oh, iya. Kalau gitu Mbak Yuni bisa tolong dibacakan nggak bagian definisi umumnya apa? Jeruk merupakan buah yang termasuk dalam spesies jeruk. Iya. Buah jeruk sendiri berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Ya. Saat ini tumbuhan jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Brasil merupakan produsen buah jeruk terbesar, diikuti oleh Cina dan India. Konsumsi jeruk yang tinggi di berbagai belahan dunia juga mendorong terhadap produksinya yang semakin naik dari tahun ke tahun. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Yuni tentang dulu. Nah, jadi yang definisi umum ini seperti yang sudah kita singgung itu berisi penjelasan umum yang mengenai objek. Jadi apa sih penjelasan umum dari objek itu? Jeruk itu adalah buah yang berasal dari daerah Cina Selatan, India dan juga Myanmar. Pokoknya hal-hal yang bersifat umum ya. Terus ini definisi isinya dari buah jeruk itu apa, banyak khasiat, ciri khas gitu ya. Terus ini manfaat dari jeruk itu apa? Itu semuanya dijelaskan rinci. Jadi pembaca itu bisa jelas nih tahu oh jeruk itu begini, jeruk itu begitu ya. Paham nggak ini? Paham. Nah, sebelum kita lanjut ya, karena Ibu nanti ingin kalian itu menulis teks laporan hasil observasi, jadi Ibu akan menjelaskan dulu tentang kaidah kebahasaan teks LHO. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dalam menulis teks laporan hasil observasi? Itu yang pertama menggunakan kalimat definisi. Nah, kalimat definisi itu ditandai dengan kata adalah. Apalagi biasanya? Iyalah. Yaitu. Apalagi? Merupakan. Nah, jadi istilah-istilah seperti itu ya. Nah, untuk menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Terus kemudian yang kedua itu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi ini tuh biasanya ditandai dengan kata apa sih?
dan seperti atau yang untuk dengan dengan dan sebagainya. Oke, bagus sekali. Nah, ini yang paling penting yaitu menggunakan data. Jadi dalam menulis laporan hasil observasi itu tidak boleh asal-asalan ya. Jadi harus data. Karena apa tadi? Teks laporan hasil observasi itu kan harus bersifat objektif dan fakta. Nah, faktanya itu ya ini ditunjukkan dengan cara menggunakan data pada penulisannya. Nah, terus yang selanjutnya, mari kita menulis teks laporan hasil observasi. Nah, tapi sebelum menulis nih, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum menulis. Itu yang pertama, Mbak Yuyun bacakan tolong. yang pertama, temukan topik dan tujuan Iya, atau betul. topik ini bisa diamati dari lingkungan sekitar. Nah, sebelum menulis itu kita harus tahu dulu nih tujuan kalian mau meneliti atau mengamati objek itu apa. Jadi harus jelas ya. Terus yang kedua, Mbak Linda tolong bacakan jelas ya. Iya. Ya kan? Sudah. Ya. Lakukan observasi atau pengamatan. Hmm. Ini dilakukan untuk menemukan informasi dari topik yang akan kalian observasikan. Iya, betul sekali. Terus yang nomor 3, Mbak Yuyun lagi tolong. Catat data penting dari objek atau benda atau situasi yang diamati, atau hal ini dilakukan supaya tidak ada satupun data terpenting yang tertinggal. Benar. Nah, dalam menulis teks hasil laporan observasi ini tidak boleh ada data yang tertinggal ya. Jadi harus dicatat ini bagian-bagian penting saat kalian mengamati sebuah objeknya. Terus yang keempat, Mbak Linda tolong. Masukkan data yang kalian temukan ke dalam tulisan. Iya, betul. Masukkan data yang ditemukan ya. Data ini bisa berasal dari mana saja sih kira-kira? Dari internet. Dari internet bisa, terus dari buku juga bisa ya. Jadi harus ada datanya supaya hasil observasi itu tetap bersifat objektif dan fakta. Oke. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, mari kita menulis teks hasil laporan observasi bersama teman sekelompok. Ini Ibu nggak mau banyak-banyak ya. Kelompoknya itu cuma isinya 2 orang aja. Jadi 2 orang berpasangan gitu ya. Nah, Ibu ingin kalian menulis hasil tes observasi dan tentunya kalian harus observasi dulu. Boleh di dalam kelas ini, boleh di luar ya. Jadi boleh apapun. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya buat kalian mengobservasi apapun ya, di kelas, taman, pohon, gedung atau apapun itu. Boleh Selama keluar 10 sekolah aku? Nggak boleh, harus tetap di dalam sekolah ya, nggak boleh keluar gerbang. Kamu mau kemana keluar sekolah? Mau bolos. Oh, mau bolos. Bukan. Mbak Linda ya. Itu mau penjual itu loh. Oh, penjual. Dia mau manjat. Kalau mau nggak boleh ya Mbak Linda ya. Menurut saya kan cewek, tidak mungkin. Oh ya, nggak boleh. Kalau mau meneliti atau mengamati makanan itu bisa ke kantin ya, nggak boleh keluar sekolah pokoknya. Maka Ya jajan kan boleh enaknya jajan. di situ. Nggak boleh ya, nggak boleh dimarahin Pak Satpam nanti. Loh, Pak Satpam Intinya Ibu beri waktu 10 menit buat mengobservasi ya anak-anak ya. Paham nggak? Paham. Di sini Ibu kasih kertas. Nah, nanti waktu kalian mengamati objek di sini, di kelas atau di luar itu kalian seperti tadi apa tadi? Ada apa? Nih, mencatat data yang penting. Jadi ditulis di kertas ini apa saja sih yang penting. Nah, setelah itu kalian kembali lagi ke kelas dan menulis hasil tes laporan observasinya secara lengkap ya. Mulai dari apa tadi? Mulai dari apa? Definisi umum atau pembuka, terus isi, juga penutup harus lengkap ya. Tapi yang penting kalian mencatat tulis data yang penting di kertas ini. Oke? Paham ya tugasnya? Paham. Oke, silakan ini. Ya, ini. Nah, itu waktu 10 menit ya. Setelah 10 menit kembali ke kelas, oke? Baik. Bu. Nggak boleh jajan di kantin. Nggak boleh dong. Nggak boleh ya, nanti istirahat ya. Oke. Sudah kembali anak-anak? Sudah. Oke, kalian sudah menemukan data yang penting ya dari hasil amatan kalian? Sudah. Nah, kalau gitu Ibu beri waktu 15 menit lagi buat menulis teks laporan hasil observasinya secara utuh dan runtut ya. Oke, silakan dimulai. Jangan ramai ya anak-anak. Iya, jangan ramai. Itu kelompoknya Yuyun itu rame. Oh, kenapa itu? Saya kenapa diam, ramai? Bu. Oh, diam itu. Mbak Linda fitnah. Oh, Mbak Linda. Nah, nggak boleh gitu ya Mbak Linda ya. Lah itu rame. Sudah nggak boleh ramai ya, harus fokus. Oke, Mbak Linda kira-kira apa? Sudah selesai. Sudah. Oke. Kamu nggak jadi keluar. Nggak jadi keluar kamu. Tidak. Dimarahin satpam ya. Enggak pengen. Dicegat satpam Bu. Nggak
nggak boleh keluar sekolah ya anak-anak ya. Terus Mbak Yuyun sudah selesai dong. sudah selesai. Oke, sudah selesai semua ya Sudah. anak-anak. Sudah. Dan kebetulan sekali 15 menit juga sudah selesai. Nah sekarang kalian bisa mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Ibu akan cek satu-satu ya. Ya, Silakan ini. kumpulkan. Ini Bu. Oke, terima kasih Mbak Linda. Sama-sama. Terima kasih Mbak Yuyun. Wah ini beragam sekali ya. Iya. Suka nih Ibu kalau begini nih, beragam ini. Iya. Bagus. Oke. Karena kalian sudah paham ya dan sudah bisa juga menulis take laporan hasil observasi, kira-kira nih waktu pembelajaran hari ini tuh apa sih yang paling kalian sukai atau kalian nikmati? Itu Apa? keluar kelas. Keluar kelas untuk observasi ya. Kenapa Iya. suka? Karena Bisa jajan. buka. Oh, itu Nggak boleh ya, suka nggak jajan boleh. kalau Yuyun Bu. Wah, jajan. Iya, Wah, Bu. bukan Itu jajan ya. Itu tadi berarti melanggar aturan Oh, tuh. melanggar ya Tidak ampun. juga Bu. Oh, tidak. Bu. Oke, begitu. Saya punya buktinya Bu. Oh iya bukti, masya Allah sudah ya. Ya, sudah. Mbak Linda tadi apa? Kenapa yang seru? Kenapa waktu observasi keluar kelas itu seru? Kenapa? Karena bisa berbincang-bincang dengan guru-guru yang lain. Oh gitu ya berbincang-bincang. Kalau Mbak Yuyun kira-kira apa yang paling menikmati tadi waktu Karena belajar? bisa mengamati objek dengan jelas. Bu. Oh mengamati objek dengan. Oke bagus sekali anak-anak. Kira-kira nih kalau kalian ingin menggambarkan pembelajaran ini dalam satu kata apa nih katanya? Seru. Seru apalagi? Apalagi? Selain seru kira-kira. Joyful. Joyful. Apa joyful? Menyenangkan. Menyenangkan. Makasih ya kalau belajar ini menyenangkan. Jadi kalian nggak jadi ngantuk ya ini siang-siang. Masih. Masih ngantuk, lapar. Oke, sebentar lagi pulang, sabar ya. Iya. Nah, untuk sebelum pulang, sebelum kita beres-beres pulang, Ibu ada tugas di rumah. Aduh Bu. Ya Allah. Tenang, ini tugasnya bersifat kelompok ya. Jadi Iya. tidak individu, jadi kelompok. Nah, tugasnya itu apa? Tugasnya kalian Ibu suruh membuat infografis. Ada yang tahu infografis? Tidak. Tahu. Tahu. Mbak Yu kenapa tidak? Belum tahu Bu. Belum tahu. Oke, nanti bisa cari di internet atau nanti Ibu kirim aja ya contoh-contoh infografisnya ke grup kelas ya. Ya. Jadi Ibu ingin kalian tetap mengamati suatu objek, cuman tidak dibentuk secara laporan seperti ini tadi, tapi dibentuk secara infografis. Sama teman kelompoknya ya, didesain semenarik mungkin. Pokoknya secakep mungkin kalian bisa seperti itu ya. Baik Bu. Iya baik, harus kreatif. Nah nanti hasilnya nanti kalian kirim ke grup kelas ya. Ke grup kelas semuanya kalian kirim. Nah setelah itu kita akan mempresentasikan hasilnya bareng-bareng di pertemuan yang selanjutnya itu minggu depan. Jadi nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil ini ya infografis kalian ya. Paham nggak sama tugasnya? Paham. Paham, oke bagus. Nah kalau gitu karena bel sudah berbunyi, waktunya pulang. Jadi sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Siapa tadi ketua kelasnya? Siapa? Siapa? Linda. Mbak Oh, iya. Oke, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas semangatnya ya anak-anak ya siang-siang ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Oke, hati-hati waktu perjalanan pulang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.